Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang balance scorecard PT PP Properti Terbuka. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Lutfi Perdana Erlangga, ada Suhaimah dan Anissa Putri Agustiani. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard yaitu sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengukur dan memantau kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Dan scorecard dikembangkan oleh Dr. Randes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Dengan adanya balance scorecard, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Lalu ada balance scorecard, yaitu yang pertama financial perspektif, yang kedua customer perspektif, yang ketiga internal bisnis, proses perspektif, yang keempat learning and growth perspektif. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan antara lain seperti yang pertama return on equity atau yang disingkat ROE, yang kedua return on investment atau ROI, dan yang ketiga rasio kas. Nah, di sini ada balance scorecard dari PT PP Terbuka. Bisa lihat di sini ada tabel. Pada tahun 2017, perusahaan menghasilkan total skor 71 dan pada tahun 2018 hanya sekitar 68 skor. Yang berarti terdapat fluktuatif dari 8 indikator penilaian perspektif keuangan. Jadi, perspektif keuangan pada PT PP Properti Terbuka menunjukkan hasil yang fluktuatif dan mengalami beberapa penurunan dari tahun 2017 dan eh, 2017 ke tahun 2018. Antara lain yaitu yang pertama itu yang meningkat ROE, yang kedua ROI itu menurun, yang ketiga rasio kas itu menurun, yang keempat rasio lancar itu meningkat, yang kelima collection period itu meningkat, yang keenam perputaran persediaan menurun, yang ketujuh perputaran total aset menurun, dan yang kedelapan total rasio modal sendiri terhadap total aset menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suhaimah. Customer perspective penilaian pada perspektif ini terdiri dari 5 indikator, yaitu yang pertama pangsa pasar, yang kedua retensi pelanggan, yang ketiga akuisisi pelanggan, yang keempat kepuasan pelanggan, dan yang terakhir profitabilitas pelanggan. Selanjutnya, tabel perspektif customer pada PT PP Property Tbk. Pada perspektif pelanggan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Antara lain yaitu yang pertama, pangsa pasar meningkat sebesar 15%. Yang kedua, retensi pelanggan meningkat signifikan sebagai 138%. Yang ketiga, akuisisi pelanggan meningkat sebesar 38%. Yang terakhir, kepuasan pelanggan yang meningkat sebesar 26%. Jadi, dari hasil analisis secara keseluruhan, perspektif pelanggan pada PT PP Properti PBK dapat dikatakan baik dari tahun 2017 ke tahun 2018. Internal basis proses perspektif. Adapun indikator yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini antara lain yaitu yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang terakhir proses pelayanan purna jurnal. Adapun proses inovasi yaitu yang pertama berdasarkan hasil analisis sudah cukup banyak menciptakan inovasi dengan tagline-nya. Yang kedua, inovasi yang diciptakan tidak hanya berfokus pada pelanggan, tetapi juga berfokus pada karyawan, seperti menciptakan suasana yang nyaman dan bahagia. Proses operasi yaitu berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata MSC adalah 52% dari jumlah 2017 ke 2018.
yang berarti perusahaan menggunakan 52% waktu produksi untuk kegiatan nilai tambah dan sisanya 48% dihabiskan untuk kegiatan yang tidak bernilai tambah. Hasil tersebut sebenarnya dapat dikatakan cukup karena sudah mencapai setengah efisien, namun akan lebih baik jika perusahaan dapat meningkatkan efisien. Proses pelayanan Purna Jurnal berdasarkan hasil analisis PT PP Properti Tbk sudah cukup baik karena memberikan pelayanan yang baik dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Setelah terjadinya transaksi jual beli, di mana perusahaan ini memberikan cek pada pelanggan yang sedang berulang tahun. Baik, selanjutnya ada Learning and Growth Perspective. Learning and Growth Perspective, indikator yang digunakan dalam pengukuran perspektif ini antara lain, pertama kepuasan pekerja, kedua retensi pekerja, ketiga produktivitas pekerja. Nah, di sini pertama ada kepuasan pekerja. Dari hasil kuesioner di samping, mendapatkan 44% menyatakan sangat setuju, yang berarti mayoritas pekerja yang ada dalam perusahaan telah merasakan kepuasan dalam melakukan pekerja yang diberikan dan kesesuaiannya dengan keinginan pekerja. Kedua, retensi pekerja. Dari hasil kuesioner yang di samping, 39,17% menyatakan sangat setuju dan 45% menyatakan setuju, yang berarti mayoritas pekerja memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan juga dapat mempertahankan pekerja yang ada. Yang ketiga itu adalah produktivitas pekerja. Dari hasil kuesioner di samping terdapat 40,83% pekerja menyatakan sangat setuju dan 51,67% menyatakan setuju, yang berarti mayoritas pekerja memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan yang diberikan pada pekerja, juga menghargai waktu serta menggunakan seefektif dan seefisien mungkin. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis balance scorecard pada PT PP Properti Tbk, diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 dari perhitungan kelima aspek secara keseluruhan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Secara spesifik, pengukuran menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk perspektif keuangan, PT PP Properti Tbk masih memiliki kinerja yang kurang baik karena adanya penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sekian dari presentasi dari kami. Saya akhiri. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan kata dalam presentasi kami, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.